Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, untuk perkuliahan hari ini kemarin kita bahas yang STEM ya. Oke, barangkali dimulai dari siapa yang akan mempresentasikan hasil review artikelnya. Sudah saya bukakan share screen-nya. Pak Purwaka barangkali? Bagaimana? Atau yang lain juga boleh, yang lain pun juga boleh. Oke. Untuk filenya kemarin bisa diakses ya di Google Drive-nya ya. Bisa, Bu. Oke, baik. Yang akan presentasi dulu barangkali. Coba saya, Bu, Oke, silahkan Bu Yuli. izin membagikan ya. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mereview dua artikel ya. Yang pertama itu berjudul Science Teacher Belief on Science Teaching and Learning for Implementing in STEM Education. Eh, Kemudian untuk fokus penelitiannya di sini the focus of this research is to investigate the subject specific belief SSB on in service science teacher using a phenomenological approach. The study aimed to understand how to better guide teacher through the process of transitioning from traditional disciplinary based education to integrated STEM education. Ya, jadi untuk fokusnya ini menyelidiki keyakinan apa namanya SSB mata pelajaran spesifik mata pelajaran SSB dari guru sains yang sedang mengabdi dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Jadi penelitiannya ini tujuannya untuk memahami gimana cara yang lebih baik untuk membimbing guru melalui proses transisi dari pendidikan berbasis disiplin tradisional ke pendidikan STEM terintegrasi. Adapun untuk variabel atau indikatornya di sini curiosity and our interest towards science making connection sama developing awareness of SSB. Jadi ada tiga variabel atau indikatornya yang termuat. Yang pertama itu
terkait rasa ingin tahu atau minat terhadap sains. Jadi di sini menemukan bahwa guru sains itu menunjukkan rasa ingin tahu, minat terhadap sains itu faktor yang penting dalam pelajaran siswa. Kemudian yang kedua itu science making connection. Jadi membuat koneksi. Dan yang ketiga itu developing awareness of SSBS. Jadi mengembangkan kesadaran terhadap SSB. Gitu. Jadi tantangan dengan SSB dalam konteks pendidikan STEM di sini itu bukan hanya mengatasi batasan disiplin saja, tetapi tentang membina keyakinan guru sains. Gitu. Kemudian untuk subjek dan objeknya di sini subjeknya in service science teacher in Denmark. The study employed a phenomenological approach to investigate the subject-specific belief (SSBS) of the science teacher. Jadi subjeknya di sini yang pertama itu guru sains yang mengabdi di Denmark. Kemudian yang kedua untuk objeknya the study aimed to explore the current SSBS of the in-service science teacher in order to understand how to best guide them through the transition from traditional disciplinary-based education to integrated STEM education. Yang kedua itu untuk objeknya ini jadi mengeksplorasi SSB saat ini dari guru sains yang sedang mengabdi gitu. Jadi untuk memahami gimana cara yang baik untuk membimbing mereka itu melalui transisi dari pendidikan yang tadinya berbasis disiplin tradisional ke pendidikan STEM terintegrasi. Adapun untuk materi matematikanya di sini there is no explicit mention of mathematical contents being part of the research study. The focus of the study appears to be on science teacher belief about science teaching and learning, particularly in the content of STEM education. Jadi sebenarnya di artikel ini itu tidak ada penyebutan yang menyebutkan secara langsung tentang matematika sebagai bagian dari penelitian ini gitu. Jadi fokusnya ini hanya keyakinan guru sains mengenai pengajaran dan pembelajaran sains khususnya dalam konteks di pendidikan STEM. Adapun untuk hasil penelitiannya ini ada 4. Yang pertama itu science teacher believe so that curiosity and our interest toward science were the most important factor in student learning. Jadi keyakinan guru sains itu yang menunjukkan bahwa rasa ingin tahu dan minat terhadap sains itu faktor yang penting dalam pembelajaran siswa. Kemudian hasil yang kedua menunjukkan will the teacher core belief were not entirely disciplinary oriented. They were more open to making connection and link to encourage student curiosity and interest in science. Jadi yang kedua ini hasilnya. Jadi meskipun keyakinan inti guru itu tidak sepenuhnya berorientasi pada disiplin, mereka itu lebih terbuka untuk membuat koneksi dan juga hubungan untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan juga minat siswa terhadap sains. Kemudian yang ketiga, the study highlight the potential of leveraging existing subject-specific belief SSBS to facilitate a smoother transition towards integrated STEM education, rather than solely focusing on changing or re-education science teacher. By fostering awareness of SSB and providing a collaborative community or practice teacher. Self-efficacy in integrated STEM teaching can be more effectively development. Jadi dengan potensi ini yang keempat ya. Yang ketiga itu untuk pemanfaatan keyakinan pelajaran SSB gitu. Jadi untuk memfasilitasi transisi yang lebih lancar menuju pendidikan STEM terintegrasi. Jadi fokus untuk perubahan atau pendidikan ulang.
guru sains seperti itu. Dan yang keempat ini by foresting awareness of SSB, ini meningkatkan kesadaran terhadap SSB dan menyediakan komunitas praktis kolaboratif gitu. Itu untuk artikel yang pertama. Kemudian di sini untuk artikel yang kedua, itu judulnya STEAM Learning Implementation in Makassar SWOT Analysis. Di sini untuk fokusnya itu research is to identify the strengths, weakness, opportunity, and threats, atau istilahnya SWOT gitu, of implementing science, technology, engineering, art, and mathematics atau STEAM learning in elementary school in Makassar, Indonesia. Jadi fokusnya ini dia mau mengetahui atau mengidentifikasi kekuatan, kemudian kelemahan, peluang, dan juga ancaman atau SWOT itu dalam penerapan pembelajaran STEAM di sekolah di Makassar. Adapun untuk variabel dari penelitian ini, SWOT itu sendiri, SWOT itu ini ya, strengths, weakness, opportunities. Jadi di sini untuk variabelnya itu ada kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman atau SWOT itu sendiri. Kemudian untuk subjek dan juga objek dari penelitiannya. Jadi untuk objeknya itu the implementation of STEAM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics learning in elementary school in Makassar, Indonesia. Jadi ini tentang pembelajaran STEAM, penerapan pembelajaran STEAM yang ada di sekolah dasar di Makassar. Itu kemudian dari sini untuk hasil matematikanya itu kebetulan tidak ada yang secara langsung membahas tentang materi matematika, jadi itu hanya penelitiannya itu hanya fokus. The research does not directly address the topic of materi matematika. The study focus on implementation of STEAM technology, STEAM learning in elementary school in Makassar, Indonesia, and the SWOT. Jadi hanya fokus ke penerapan pembelajaran STEAM dan juga SWOT di sekolah SD di Makassar saja. Jadi tidak ada pembahasan materi matematika secara khusus. Kemudian untuk hasil penelitiannya ini secara keseluruhan saja. Ini hanya membahas tentang bagaimana menganalisis SWOT itu sendiri. Kemudian di dalam penelitian ini itu menemukan bahwa melalui pembelajaran STEAM, calon guru itu percaya bahwa STEAM itu dapat meningkatkan aktivitas, kreativitas, dan juga konsentrasi belajar. Study found the track STEAM learning per service mathematics teacher believe that can encourage student activity, creativity, and learning concentration. Terus yang ketiga itu, the study also revealed that the implementation of the Merdeka curriculum in STEAM learning shutdown program and the school operational assistant atau BOAS fund policy are identified as opportunities that can support the future development of STEAM learning in Makassar. Jadi mengungkapkan bahwa di kurikulum Merdeka itu program penelitian pembelajaran STEAM dan juga kebijakan dana atau kebijakan BOS gitu, itu diidentifikasi sebagai peluang yang bisa mendukung pengembangan lebih lanjut pembelajaran STEAM di sekolah dasar di Makassar. Kemudian the study also identified potential weakness such as teacher not being confident about implementing STEAM learning, limited time for STEAM learning, and the availability of school facility which need to be addressed to ensure the successful implementation of STEAM learning in Makassar. Jadi intinya secara keseluruhan mengidentifikasi kelemahan potensial seperti ketidakpercayaan guru dalam
menerapkan pembelajaran STEM, kemudian juga waktu yang terbatas untuk pembelajaran STEM, dan juga ketersediaan fasilitas sekolah yang kurang mendukung gitu. Jadi yang perlu ditangani untuk memastikan keberhasilan penerapan pembelajaran STEM itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait artikel yang saya review. Saya kembalikan ke Bu Niken. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu Zuli. Lumayan ada berapa tadi? 5 atau berapa tadi ya? Itu implementasi STEM ya. Apa yang bisa diambil Bu Yuli barangkali kalau besok barangkali apa tertarik untuk penelitian STEM? Mungkin lebih ke implementasi pembelajaran STEM di sekolah gitu ya Bu. Sekolah ya. Kalau ini tadi kan hanya membahas tentang apa namanya STEM-nya itu di SWOT gitu kan. Mungkin lebih ke implementasinya seperti itu. Oke, baik. Kalau implementasinya, tapi harapannya jangan PTK ya. PTK-nya soalnya kadang PTK-nya hanya implementasi, terus selesai sudah begitu ya. Barangkali bisa malah ini, kayak semacam mengembangkan modul ajar atau perangkatnya atau LKPD yang apa namanya yang dibutuhkan untuk pembelajarannya kemudian dicoba. Kan salah satunya kalau mengembangkan perangkatnya, mendesain perangkatnya itu harus yang seperti apa sesuai teori, kemudian dikembangkan dalam membuat modul ajarnya, kemudian dari membuat modul ajarnya itu diterapkan di kelas, dievaluasi begitu ya. Kalau ada hal yang kurang pas itu bisa direvisi dan seterusnya. Sehingga menjadi sebuah pengembangan produknya ada jelas gitu sehingga saat di tesis itu ada produk yang tidak hanya sekedar draft tapi final jadi seumpama dihakikan itu benar-benar memang sudah teruji enggak cuma yang dihakikan itu rancangan yang belum diuji cobakan itu saya rasa itu akan menjadi sebuah hal yang bagus dan tentu saja saat dipublikasikan dalam artikel di jurnal itu nanti akan lebih berbobot begitu. Itu bisa juga seperti itu Bu Yuli. Tapi kalau implementasinya mungkin dikaji secara kualitatif bisa juga sih. Tapi kalau implementasi sebenarnya penelitian tindakan bagus, tapi kalau penelitian tindakan kelas seperti yang apa namanya yang dulu yang untuk di guru di sekolah apa namanya yang PTK yang dari dinas itu saya rasa nanti ke level di KKNI-nya nggak sampai. Itu biasanya ini ya, soalnya kan hanya di ini kan aja, diimplementasi dan sebagainya itu sebenarnya bagus penelitian tindakan, tapi maksudnya jangan sampai hanya di level 6. Kalau di S2 kan level 8 ya, di level KKNI-nya. Jadi seumpama implementasi nanti harus dipastikan bahwa memang mendalam begitu. Mungkin itu Bu. Oh, okay. Ya. Kalau berarti kalau misalnya pembuatan media yang berbasis STEM gitu malah lebih mending daripada mengimplementasikan ya Bu. Bisa juga. Implementasi itu bukan berarti nggak boleh-boleh. Cuma saya tadi menyatakan itu karena saya khawatir jika seperti PTK yang dibuat apa penelitian tindakan kelas seperti yang dibuat itu kan nggak sampai di level KKNI-nya untuk di tesis. Implementasi boleh, cuma dipastikan nanti di sana bahwa tidak sekedar apa ya. Jadi nanti ada kedalamannya. Biasanya saya melihatnya kalau di PTK itu hanya di permukaan, tidak sampai ke dalam. Jadi misalnya ada refleksi itu kayak cuma ya apa ya nggak sampai kedalamannya itu kurang. Kalau selama ini yang saya lihat begitu. Ya Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Yuli. Baik, selanjutnya barangkali ada Pak Agung tadi di sini. Oke, selanjutnya barangkali Silakan Ibu. ya, monggo Pak Purwaka.
Oh, Bu Yuli di stop share dulu kayaknya. Stop. Iya. Oke. Ya, silahkan Pak Purwaka. Mohon maaf, apakah sudah terlihat nggih? Sudah. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Mbak Diana akan mempresentasikan artikel tentang STEM. Untuk artikel yang saya review, yang pertama yaitu terkait Integrated STEM Education for Student Creativity Development oleh Philip dan kawan-kawan tahun 2024. Jadi penelitian ini berjudul tentang pendidikan STEM terpadu untuk pengembangan kreativitas siswa. Untuk fokus penelitiannya, the study focused to explore how a learning sequence designed with an integrated STEM education perspective atau STEAM contribute to student level of creativity. Jadi penelitian ini berfokus untuk mengeksplorasi bagaimana urutan pembelajaran yang dirancang dengan perspektif integrated STEM education atau STEAM berkontribusi pada tingkat kreativitas siswa. Kemudian untuk variabelnya ada STEM Education, STEM Integration, Creativity Development, Digital Competence, dan juga Problem Solving. Jadi ada pendidikan STEM, integrasi STEM, pengembangan kreativitas, kompetensi digital, dan juga pemecahan masalah. Kemudian untuk subjeknya, the participant in the study were students from 9 and 10 grades with age between 14 and 16 years old. Jadi para peserta dalam penelitian ini adalah siswa kelas 9 dan 10 dengan usia itu antara 14 dan 16 tahun. Untuk materinya yaitu mathematical energi atau energi mekanik. Kemudian untuk hasilnya, the iSTEAM deductive tasks allow student to development creativity while using digital competence. Competence associated with creativity and digital competence will be fundamental in the 21st century, and this work contribution to reinforcing integrated STEM education and effect methodology to develop the competence in student. Jadi hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tugas-tugas didaktif iSTEAM itu memungkinkan siswa untuk mengembangkan kreativitas sambil menggunakan kompetensi digital. Kompetensi yang terkait dengan kreativitas dan kompetensi digital akan menjadi hal yang fundamental di abad ke-21, dan penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkuat pendidikan STEM terintegrasi sebagai metodologi yang efektif untuk mengembangkan kompetensi ini pada siswa. Jadi pembelajaran STEM itu bisa memicu kreativitas dan juga pemecahan masalah pada siswa. Kemudian yang kedua terkait Mathematics Teacher Perspection, the STEM approach, science, technology, engineering, art, and mathematics and its relationship with some variable oleh Al-Kataneh tahun 2024. Untuk fokus penelitiannya yaitu to investigate the perception of mathematics teacher in Saudi Arabia regarding the STEM, science, technology, engineering, art, and mathematics approach, yaitu tentang menyelidiki perspektif guru matematika di Arab Saudi mengenai pendekatan STEM, yaitu sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Untuk variabelnya ada perspection, STEAM, teknologi, engineering, dan juga matematika. Kemudian untuk subjeknya, a sample of 350 teacher from the Eastern Province complete a 40-item survey on their STEAM perspection and teaching equipment. Jadi sampel dari
penelitian ini adalah 350 guru dari Provinsi Timur. Nah, sampel ini menyelesaikan survei 40 item tentang perspektif STEAM dan persyaratan pengajaran mereka. Kemudian untuk hasil penelitiannya, the overall research result have a positive perspective with 78,8 strongly agreeing that STEM transform classroom into creativity environment. However, just 58,4 have it enable activity learning and 67,4 very unsure about system support. Significant difference emerging based of teacher generate and quality question but not experience level or stake. Jadi hasil penelitian ini secara keseluruhan memiliki perspektif positif dengan 78,6% sangat setuju bahwa STEM itu mengubah ruang kelas menjadi lingkungan yang kreatif. Namun hanya 58,4% yang merasa bahwa hal ini memungkinkan pembelajaran aktif dan 67,4% tidak yakin tentang dukungan sistemik. Jadi perbedaan yang signifikan itu muncul berdasarkan jenis kelamin dan kualifikasi guru, tapi tidak berdasarkan tingkat pemahaman atau dan juga pengalaman atau tahapan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Diana. Nggih, minta tolong untuk share. Nggih, Mas Aka. Nggih, terima kasih. Mohon maaf, Buniken, saya memakai HP karena laptop saya bermasalah di fungsi audionya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nggih, yang pertama, untuk artikel yang saya review, yang pertama yaitu judulnya Using Role Model and Game-Based Learning to Attack Adolescent Girl to STEAM oleh Iona Fakery dan kawan-kawan 2024. Nah, untuk judulnya itu menggunakan model role model dan juga pembelajaran berbasis game untuk remaja putri menggunakan STEM. Kemudian untuk fokus penelitiannya, pedagogical have been proposed to attract more female students to STEM, targeting student belief and perception that are linked to STEM study intention. Jadi pedagogik ini telah diusulkan untuk menarik lebih banyak siswa perempuan ke STEM dengan menargetkan keyakinan dan persepsi siswa yang terkait dengan niat belajar STEM. Kemudian untuk variabel atau indikator kata kuncinya ada game-based learning, role model, STEM, adolescent, student, STEM, education. Kemudian subjeknya yaitu response to pre and post questionnaire by 69 experimental and 27 control students, so that student in the experimental group. Jadi di sini ada 69 siswa kelompok eksperimen dan juga 27 siswa kelompok kontrol. Untuk materi matematika untuk materinya itu mungkin matematika karena tidak disebutkan secara detail, karena ini sepertinya jurnal tentang niat belajar siswa yang putri, remaja putri. Kemudian hasil penelitiannya itu intinya temuan penelitian ini menunjukkan bahwa siswa sekolah menengah itu dapat berpartisipasi terlibat dalam intervensi di mana mereka itu belajar tentang kehidupan dan
pencapaian dengan model peran STEAM melalui pendekatan DGVL, meningkatkan persepsi kemampuan STEM mereka dibandingkan dengan siswa kelompok kontrol. Secara kelompok, anak perempuan mendapat manfaat lebih besar dibandingkan anak laki-laki. Tingkat kemampuan STEM yang dirasakan kelompok tidak meningkat secara signifikan. Jadi itu menarik sekali. Sebelum intervensi, siswa kelompok eksperimen perempuan telah melaporkan secara signifikan kepercayaan diri yang lebih rendah terhadap kemampuan STEM mereka dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, Mas Aka, tolong. Untuk jurnal yang kedua yang saya review itu berjudul Interdisciplinary Process Between Physics and Art Using the Example of Optical Experiment and Artistic Light Installation dari Maria Sakeni 2024. Nah, ini tentang pendekatan interdisipliner antara fisika dan seni, menggabungkan contoh eksperimen optik dan instalasi cahaya artistik. Untuk fokus penelitiannya, the study explore the design principle of science, technology, engineering, art, and mathematics, STEAM atau STEAM, learning activities developed by science and technology teacher for classroom practice. Jadi penelitian ini itu mengeksplorasi prinsip-prinsip desain sains, teknologi, teknik, seni, dan kegiatan pembelajaran matematika, kemudian yang dikembangkan oleh guru IPA dan teknologi untuk praktik di kelas. Kemudian untuk variabel atau indikatornya, itu pengembangan keterampilan abad ke-21 atau 21 Century Skill Development, Design Thinking, STEAM Material Design and Development. Kemudian subjeknya student, untuk materinya sains. Kemudian hasil penelitiannya, jadi intinya itu kesimpulannya teori konstruksionisme memungkinkan mahasiswa bergelar BED untuk belajar merancang dan mengembangkan materi kurikulum STEAM menurut Ackerman. Kemudian model ADDIE, model desain pembelajaran, membimbing siswa untuk mengembangkan kegiatan dan pembelajaran STEAM, strategi yang membantu mereka menemukan solusi untuk masalah pembelajaran yang diidentifikasi dalam sains dan ruang kelas teknologi. Ketika siswa terlibat dalam pemikiran desain, mereka mampu menerapkan informasi dan keterampilan kreativitas seni rupa berupa gambar, lukisan, virtual reality, dan augmented reality, dan pembangunan model digunakan dalam kegiatan STEAM. Musik dan tarian juga digunakan untuk menciptakan cara mengekspresikan fenomena ilmiah. Kegiatan STEAM memungkinkan guru dan peserta didik untuk terlibat dalam pemikiran desain. Jadi penelitian ini membuat rekomendasi untuk dimasukkan pemikiran desain dalam pengembangan profesional guru STEAM. Mungkin itu saja yang bisa saya review. Mohon pencerahannya baik. mungkin. Oke, baik Bu Diana. Jadi di STEM-nya ini tadi tidak hanya matematika ya, termasuk ada seni rupa juga tadi yang di Bu Diana tadi ya. Ya kan memang STEM kan ini ya, memang ada teknologi, ada ini dan sebagainya, ada apa namanya art, ada matematika. Jadi memang tidak hanya matematika saja, sehingga kalau di STEM ini bisa dibilang mungkin kalau kayak kita P5 itu juga bisa masuk ya. Maka di etnomatematika juga masuk, ada artnya, ada matematikanya, begitu. Oke, baik. Bu Diana, barangkali apa yang bisa Bu Diana ambil dari hasil yang sudah Bu Diana review ini?
Mungkin belajar lagi tentang pembelajaran STEAM itu lagi, Bu. Oke, baik. Jadi nanti kalau mau menggali lebih lanjut bisa dibaca-baca lagi ya, Bu Diana. Barangkali yang kemarin belum direview pun bisa dibuka lagi. Kan masih ada yang lain kalau memang mau menekuni di situ maka masih ada hal-hal yang bisa di kembali review lagi begitu. Jadi, Bu, Baik, terima kasih, Bu Niken. ya, sama-sama Bu Diana. Untuk selanjutnya siapa? Ada lagi yang mau presentasi? Oke, minggu depan barangkali ada hal yang pengen di review. Bu, kita ujiannya kapan tuh Pak Agung? Nggak tahu. Januari. Aku awal tengah. Oke, kalau sekiranya mungkin apa namanya, sekiranya cukup untuk yang perlu direview, boleh sambil nyoba nyari-nyari ide berdasarkan dari hasil yang sudah direview tadi, barangkali bisa mencoba untuk mencari judul-judul tesis yang apa dari hasil yang direview. Tapi kalau dirasa masih kurang, ada hal yang maksudnya di Bapak Ibu, saya kok tertarik di hal lain. Nah, itu boleh nanti kita review lagi begitu. Tapi kita cari variabel lain. Tapi kalau yang mau dijadikan ke tesis dari artikel dari hasil yang sudah direview ini kemarin bisa ditambah, mungkin kemarin baru mereview 5, bisa misalnya ada yang tertarik di STEAM ya. Ada yang kemarin baru 5, mungkin bisa ke 30 begitu. Barangkali di sana ada hal yang bisa dimasukkan ke tesisnya itu, siapa tahu ke 30-nya itu bisa masuk semua begitu. Oke, ada yang mau presentasi lagi atau sudah cukup? Nah, saya Bu, Oke, silahkan Bu Linda. izin share screen deh Bu. Ya, silahkan Bu Linda. Sampun terlihat. Sudah. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mereview artikel saya dan Bu Santi. Judul artikel dan penulisnya yang pertama saya dari Mathematics Teacher Presentation the STEAM. Kemudian fokusnya this paper I want to investigate the presentation of mathematics teacher in Saudi Arabia regarding the STEAM. Kemudian variabel atau indikatornya itu tentang persepsi STEAM teknologi teknik matematika atau perception STEAM teknologi engineering matematik. Subjek dan objeknya itu 350, sampelnya itu 350 teacher from the Eastern. Profits complete itu 40 items survey and their STEAM. Presentation and teaching requirement itu sampelnya itu sebanyak 350 guru dari wilayah timur. Kemudian provinsi juga menyelesaikan surveinya 40 item mengenai persepsi STEAM dan persyaratan mengajarnya mereka. Kemudian materi matematikanya encompass putting investment in STEAM, infrastruktur, element, teacher, professional development, special material and tools, and integration support across subject. Itu mencakup peningkatan investasi dalam infrastruktur STEAM, pengembangan profesional guru yang selaras materi dan alatnya khusus dukungan integrasi lintas mata pelajarannya.
Kemudian hasilnya itu the result of the main research question along with discussion and interpretation level that are the presentation of math teacher in Saudi Arabia about the STEAM portal in science, technology, engineering, art, and mathematics. Mathematics respond on the question by sharing their perception of the STEAM portal in Saudi Arabia. This includes the presentation of percentage, repetition, effect, standard definition of paragraph, value, and the level of significant. The result of second research question along with the discussion and interpretation. Nah, dari keseluruhan ini itu menghasilkan tentang seperti diperlihatkan bagi peneliti karena menunjukkan bahwa tidak ada perbedaannya yang terlihat. Jadi ada tanggapan para guru berdasarkan pengalaman mereka selama bertahun-tahun dalam penerapan pendekatan STEAM. Awalnya ada hipotesis bahwa terdapat pengalaman mengajar akan membentuk persepsi matematika. STEAM itu menyebabkan perbedaan sudut pandang di antara pendidik. Jadi tingkat pengalaman praktis yang berbeda. Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tahun itu dihabiskan untuk mengajar, beberapa tahun yang dihabiskan dalam mengajar terdapat keseragaman dalam hal tersebut dari memandang atau dari pembelajaran konsep STEAM tersebut. Yang pertama itu kan tentang apa ini? Persepsi guru matematika dalam pendekatan STEAM, sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Jadi ini pendekatan itu tentang persepsinya guru terhadap pendekatan STEAM. Kemudian yang kedua itu tadi sudah dijelaskan oleh teman. Sepertinya tadi sudah dijelaskan Mbak Yuli, yaitu tentang STEAM Learning Implementation in Makassar. Jadi kayak implementasi pembelajaran STEAM di Makassar. Kemudian, the aim of the study is to define the strengths, weakness, opportunity. Jadi tujuannya itu peneliti itu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peluang dan ancaman SWOT ilmu pengetahuan teknologi, teknik, dan seni dalam pembelajaran STEAM. Kemudian variabelnya itu mengenai analisis sekolah dasar faktor STEAM eksternal, ringkasan analisis, faktor strategi internal, dan analisisnya. Kemudian untuk subjeknya itu tingkat sekolah dasar di Makassar. Kemudian materinya matematika itu mengenai pendekatan khusus jenis desain sekuensial. Penjelasan metode survei digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif, sedangkan wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan data kualitatif non-numerik para responden terdiri dari guru sekolah dasar di Makassar yang terpilih. Kemudian hasilnya itu secara keseluruhan itu menerapkan pembelajaran STEAM di Makassar, menunjukkan potensi positif seperti yang terjadi saat ini. Kemudian itu dimanfaatkan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diusulkan untuk mendukung hal tersebut mengembangkan STEAM itu yang pertama itu seperti mengintegrasikan pembelajaran STEAM pada kurikulum Merdeka, yang kemudian meningkatkan keterampilan pedagogi guru melalui program pemerintah seperti pelatihan dan pemanfaatan dana BOS. Jadi di sini direkomendasikan untuk
menggunakan pembelajaran STEAM di Makassar. Tadi sudah dibahas begitu. Baik, sudah hanya 2 yang saya review, Ibu. Oke, baik Bu Linda. Jadi persepsi guru ya terkait STEAM Ya, ya, yang memang menarik sekali terkait STEAM ini. Ini kemudian ada pendapat dari persepsi guru seperti apa kan tadi. Ini kebetulan diambil studi kasusnya di Saudi Arabia ya. ya, Bu. Oke. Apa yang bisa diambil di situ, Bu Linda barangkali? Mungkin yang pertama itu membahas konsep STEAM yang memang melibatkan guru tersebut pada artikel yang pertama. Oke, bukan persepsi gurunya ya terkait STEAM seperti apa gitu bukan? Ya, persepsi gurunya terhadap Oke. STEAM itu seperti apa, betul, Bu? Oke, selanjutnya. Yang kedua itu kan pembelajaran STEAM. Jadi kayak pembelajaran STEAM yang ada di Makassar itu untuk meningkatkan karena STEAM itu kan banyak peningkatannya seperti kemampuan berpikir kritis, pemanfaatan BOS dan lainnya. Jadi kayak STEAM itu konsep STEAM-nya atau pembelajaran STEAM-nya Oke, jadi penerapannya ya. Kemudian penerapannya. terkait berpikir kritis barangkali itu seperti apa? Apakah meningkatkan kemampuan berpikir kritis atau tidak begitu? Apakah begitu tadi Bu Linda? Oke, Oke, baik. Oke, baik Bu Linda. Saya rasa itu menarik ya, meskipun baru 2. Nanti bisa ditambah membaca lagi yang lain untuk direview lagi yang lain, Bu Linda. ya, baik, Bu. Oke, terima kasih Bu Linda. Selanjutnya ada lagi yang mau mempresentasikan hasil reviewnya? Oke, atau barangkali mau request variabel apa yang ingin direview di pertemuan selanjutnya? Oke, tidak ya, belum ya. Oke, baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau mempresentasikan hasil reviewnya? Oke, saya rasa sudah cukup dulu ya barangkali. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa untuk perkuliahan pada sore hari ini kita cukupkan sekian. Kalau ada hal yang ingin direview, variabel lain yang ingin direview nanti bisa di WhatsApp grup, bisa request materi apa, atau barangkali kalau mau sudah ada pertemuan depan misalnya mau terkait judul tesis juga nggak apa-apa. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Barangkali ada hal yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bapak Ibu.